Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wal nahdah. Rekan-rekan yang saya hormati, Imam Ghazali memberikan petunjuk kepada kita semua dalam bukunya namanya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali anaknya kiai sederhana, kiai sederhana. Ketika sakit akan meninggal, manggil temannya namanya Ahmad bin Ismail. Ahmad, kiai juga, Ahmad, ini ada uang sedikit untuk titip dua anak saya ya, bisa untuk menghidupi anak saya. Setelah meninggal, uang habis. Si Kiai Ahmad Ismail bukan orang kaya, ngomong Muhammad, muncul namanya Muhammad, akhirnya namanya Ahmad, uang makanmu udah habis. Uang makanmu sudah habis, jadi saya tidak mampu menghidupi kamu. Kamu tahulah, saya juga orang yang sederhana. Jadi gimana? Masuk ya ke madrasah nizamiyah. Di sana kalau masuk ditanggung beasiswa, makan tidur gratis. Jadi Imam Ghazali pertama kali masuk madrasah tidak lillahi ta'ala, karena numpang makan. Imam Ghazali sendiri mengatakan begitu, talabatul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa yakunillah. Saya waktu mencari ilmu tidak karena lillahi ta'ala, enggak, ini ijazah MA, MAG, dokter gitu ya, tapi nanti ilmunya sendiri, ilmunya ini kalau betul-betul alim lu ya, kalau betul-betul ilmu, dapat ilmu yang tenanan, ilmunya tidak mau diajak tidak lillahi ta'ala, ilmunya menolak kalau diajak tidak lillahi ta'ala. Talabtul ilma, saya mencari ilmu li ghairillah, tidak karena Allah. Fa'abal ilmu itu menolak, illa yakuna lillah, kecuali kalau lillahi ta'ala ilmu itu. Jadi ilmu itu akan menjadikan kita jadi orang ikhlas lah, kira-kira itu. Masuk nizamiyah, jadi mahasiswa. Waktu itu rektornya Imam Abdul Malik Al-Haramain, Imamil Haramain. Ternyata Imam Ghazali cerdas banget, kalah semua, sampai gurunya kalah. Rektornya kalah, Imam Harun kalah. Saya ngomong gini, apa kamu tidak sabar nunggu saya mati? Kamu gitu ngomongnya Imam Harun. Artinya kamu sekarang udah terkenal, ditahan sedikit nunggu saya mati baru terkenal, ya bolehlah. Kamu sudah nggak sabar ya nunggu saya mati, kata Imam Harun, udah tua kan. Artinya apa? Tunggu saya mati kamu baru silahkan, mau jadi orang besar silahkan, mau jadi terkenal. Dan kasih cerita Imam Harun meninggal, Imam Ghazali jadi rektor nizamiyah 2 tahun, ngajar, nulis, ngarang, nulis, ngajar, nulis, ngarang. 2 tahun kaget, sadar, saya ini melakukan sesuatu tiap hari, rutinitas yang tidak ada artinya. Amal kita tiap hari ini apakah amal yang mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Yang saya kerjakan tiap hari
mendekatkan kepada Allah apa tidak? Ternyata bagi Muzali tidak. Saya ngajar jadi rektor, pagi-pagi sarapan, ya subuh, salat subuh terus sarapan, berangkat ke kantor, tanda tangan, ngatur-ngatur, ngajar, pulang, sholat duhur, makan siang, istirahat, tiap hari gitu aja. Itu amal itu mendekatkan kita kepada Allah apa tidak? Ternyata jawabnya tidak. Saya hampir sudah di bibirnya jahanam. Ala syafa' hufratin minan nar. Keberadaan saya ini di bibir jahanam. Untuk apa ngajar? Seperti kita rutin. Pagi-pagi masuk kantor, masuk kelas. Itu menjadikan ente dekat dengan Allah enggak tuh? Pagi-pagi bangun, sarapan, berangkat ngajar, bareng ngajar, zuhur, makan siang, misalnya istirahat, sore barangkali ada tamu, terima tamu, termalam santai terus tidur. Tiap hari gitu aja. Amal jenengan tiap hari gitu loh, mendekatkan jenengan pada Allah apa tidak itu? Nah, ternyata kata Muzali, amal saya ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Yang saya ajari ilmu apa ini? Ilmu nahwu. Alah, ilmu nahwu itu ilmu kulit kacang. Bukan kacang tapi kulit kacang. Ilmu alat. Bukan kacangnya tapi alatnya. Ilmu fikih. Alah, ilmu fikih itu helah. Helah itu apa? Cari jalan keluar fikih itu. Ya, supaya sah apa? Nikah kalau kata yang Syafi'i harus ada saksi, ada wali. Kata Imam Malik yang penting ada saksi, nggak ada wali nggak apa-apa. Kata Imam Hanafi yang penting ada saksi, yang penting ada wali, nggak ada saksi nggak apa-apa. Kita ambil Hanafi dan Malik sekalian dua-duanya ya. Tanpa wali, tanpa ya. Kalau Imam Hanafi tanpa wali harus ada saksi. Kalau Imam Malik tanpa saksi harus ada wali. Syafi'i harus ada wali dan saksi. Nah, enaknya diambil yang Imam Malik, Imam Hanafi. Itu namanya khailah pokeh itu. Atau contoh begini, saya punya uang seharga 90 gram, karena wajib zakat tuh kalau dalam 1 gram. Besok mau jatuh tempo 1 tahun, saya jual, berarti kurang udah, nggak wajib zakat. Saya punya kambing 40, wajib zakat tuh 1 kambing. Pas datang tahunnya besok wajib zakat 1 kambing. Eman kita jual 1 atau kita potong 1, tinggal 39, ya nggak wajib zakat. 39 itu nggak apa-apa. Fakir ini nggak apa-apa. Walhasil fakir itu hanya ngatur amal zahir, sholat menghadap ke kiblat yang lurus, pakai siwak, waduh, pakaiannya yang bersih, baunya harum, kiblatnya lurus, cari dulu kiblatnya mana yang lempeng, kalau nggak lempeng nggak mau. Artinya fikih ini mementingkan suluk zahir, perilaku lahir. Dalam hatinya sholat, wallahu a'lam, baru usolli fardhu zuhur, sudah lari ke pasar, ke mall, tadi naruh kunci di mana lupa, setelah Allah Akbar ingat. Begitu nggak? Kunci tadi saya cari nggak ketemu tadi di mana lupa. Begitu usolli fardhu zuhri ingat. Ya Allah, tadi saya mau nelpon si A, saya mau nelpon, ada penting, mau nelpon si A, lupa. Begitu dari usolli ingat, tadi mau nelpon belum nelpon tadi. Jadi walaupun lahirnya itu baik, harum, khusyuk, hatinya nol, sama sekali bukan sholat itu. Kata Muzali, bukan sholat itu, post up di masjid itu. Malah termasuk sholatul munafiqin. Kalau Muzali, sholat orang munafik, lahirnya kayak sholat, artinya orang munafik.
lahirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya tidak. Orang munafik. Ini kita bicara Imam Ghazali, saya sendiri belum bisa melakukan. Nah, jadi apalagi filsafat, filsafat banyak rancunya. Beliau menulis kitab Maqasidul Falasifah dan menulis Tahafudul Falasifah. Maqasidul Falasifah targetnya filsafat, tahafud rancunya filsafat. Faqih beliau nulis Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Al-Basit 4 jilid, Al-Wasit 2 jilid, Al-Basit 1 jilid, Al-Wajiz 1 jilid. Beliau nulis ilmu usul fiqh, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, dan seterusnya. Beliau nulis akhlak, Minhajul Abidin, Mizanul Amal. Beliau nulis sampai perjalanan agama, mengkritik Kristen. Ada lagi kitab metode mendidik anak, Ayyuhal Walad. Ada lagi Adabud Dunya Waddin, ya. Tapi puncaknya adalah Ihya Ulumiddin. Setelah beliau sadar ilmu yang saya tekuni ini enggak mendekatkan diri pada Allah. Kita ahli nahwu jenengan, ente ahli alfiyah, apakah mendekatkan diri pada Allah? Jawab. Anda apal alfiyah, apa dengan apal penjenengan mendapatkan makom ruhani dekat dengan Allah? Enggak. Panjenengan khatam Jamul Jawami, khatam Fathul Wahab, apa khatam Muhammad terus mendekatkan diri pada Allah? Tidak. Maka Imam Ghazali menghadap khalifah namanya Al-Mustadhiri, khalifahnya. Bohong dikit. Bukan bohong sih, betul, tapi ya bohongnya dikit. Khalifah, saya akan pergi haji, maka saya serahkan an-nidhamiyah kepada siapalah, terserah gantinya siapa. Ya betul haji, betul haji, tapi bukan hanya haji, nggak pulang lah, lama lah buat. Akhirnya Ghazali diizinkan pergi haji oleh khalifah. Beliau merantau sampai ke Mesir, Palestina, kemudian Damaskus. Di Damaskus beliau uzlah khalwat 4 bulan di menara Masjid Al-Amawi di Damaskus, Suriah. Tidak ketemu orang, turun sholat, naik lagi. Setelah khalwat 4 bulan itulah, kata beliau, fakana makana malastu adzkuruhu fadunna khairan walatas al khobari. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa saya terangkan. Fadunna khairan, husnul dzan sajalah sama saya. Walatas al khobar, jangan kamu tanya gimana ceritanya kamu 4 bulan itu dapat apa. Gak usah tanya ya. Karena yang saya dapat itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatir bal bashar. Sesuatu yang tidak mungkin dilihat dengan mata kasat, mata kepala, mata zahir, dan sesuatu yang tidak bisa didengarkan dengan telinga, dan sesuatu yang tidak terlintas dalam hati, tidak terbayang. Apa? Yaitu usul ilallah, ma'rifatullah, melalui maqamat dan melalui membuang melalui tajalli, kemudian tahalli, terakhir melalui tahalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Dalam kitab Ihya diterangkan separuh tentang syariat, ya, babul miyah, babul ilm, babul miyah, babul sholah, terus
Separuhnya dibagi dua, rubu'ul muhlikat wa rubu'ul munjiat. Seperempat menerangkan tentang apa-apa hal-hal yang menghancurkan manusia kita, dan separuh terakhir yang menyelamatkan, rubu'ul munjiat. Gimana caranya? Ini cuma ceramah aja tapi nggak akan dilakoni ya? Ya, saya cuma ceramah aja nggak akan dilakoni kan? Nggak akan dilakoni kan? Pertama, takholli. Apapun kesimpulannya, garis besarnya lah, apapun yang datang dari hawa nafsu, kita harus mengasih nilai X merah, salah maksudnya. Jangan sekali-kali membenarkan hawa nafsu apapun. Maka beliau menjelaskan, antara ada asnaful maghrurin, macam-macamnya orang yang terpedaya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum bil ghurur. Wahai manusia, jangan kamu tertipu oleh harta. Gampang itu, gampang artinya, paham itu gampang. Kita ngerti semua lah. Jangan tertipu, jangan sombong kalau kamu kaya, jangan sombong kalau kamu itu punya jabatan, ngerti semua ya. Tapi yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh tipuannya, tipu hawa nafsu atas nama agama. Ya Allah, kelihatannya agama, tapi tipuan itu, jebakan itu. Dan kebanyakan yang paling banyak tertipu ulama. Ada 11 macam. Kedua pejabat 9 macam. Ketiga orang kaya 6 macam. Yang paling banyak tertipu itu ulama. Silakan baca Ihya, bukan omongan saya. Ada orang hafidz Quran, maunya dihormati kan? Ada orang hafidz Quran, maunya dihormati kan? Kalau ada undangan, ada acara, mau duduk di belakang? Mau duduk di belakang? Enggak mau, di depan. Bekas minumnya maunya untuk rebutan kan? Cium tangan maunya, tangannya maunya dicium orang kan? Ayo, kalau dia hafal Quran, kemudian kita gini aja salamannya, pasti ada macam, oh, nggak punya sopan nih, saya hafal Quran kamu nggak cium tangan saya, itu ya? Itu maghrur. Itu ada orang ahli nahu, ahli qiyas, ahli debat, selalu menang. Saya hebat kalau diskusi selalu menang, maghrur. Ada orang ahli ibadah, sholat malam, sholat duha, yang sunnah-sunnah, terutama sunnah-sunnah ini. Kalau ibadah wajib sih pasti harus. Puasa sunnah, zikir-zikir, saya hebat, saya ahli sholat malam. Itu maghrur, terpedaya oleh hawa nafsunya atas nama agama. Pidato saya hebat, kalau saya pidato orang diam semuanya, nggak ada yang bergeser, mendengarkan semua. Saya hebat. Pokoknya begitu ngomong saya hebat, maghrur. Saya hebat ahli syair, saya hebat, saya mengarang buku sekian. Sampai saya hebat, bahwa saya hebat, saya luar biasa, karena saya luar biasa, saya super. Itu namanya apa? Ujub. Apa namanya? Sum'ah. Apa? Ria. Ria minta dipuji, sum'ah ingin terkenal, ujub merasa dirinya super, merasa dirinya super, membanggakan dirinya. Ayo, bisa nggak membuang itu? Bukan berarti harus nggak boleh menjadi pejabat atau kaya, enggak. Asal jangan merasa hebat. Paham betul? Ini sudah ngomong kelas tinggi nih, udah kelas tinggi saya omongkan ini.
Silakan ente jadi pejabat, silakan ente jadi orang kaya, silakan jadi ketua NU lah, ketua NU. Asal jangan merasa saya itu dah. Teman merasa saya ini jelek, saya ini bukan apa-apa, saya ini siapalah, banyak dosanya, saya banyak kotor, hati kita masih kotor. Nah, itu namanya takholli. Apa namanya? Proses cleaning, proses membersihkan hati dari muhlika. Apa saja itu yang paling sulit, yang paling sulit. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan terpedaya oleh tipuan yang atas nama agama. Demi rakyat, demi Islam, ayo kita bela Islam, takbir. Maghrur itu, menganggap dirinya hebat, maghrur sudah. Menganggap dirinya hebat, maghrur. Saya kiai, muridnya banyak, pondoknya besar, maghrur. Saya Ba'alwi, maghrur. Sayalah orang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah saya. Kalau nggak ada saya, nggak karu-karu mah. Semua orang ke saya semua, maghrur. Paham boten? Saya ketua NU, dipilih sekian persen, maghrur. Walhasil kesimpulannya, kita jangan ngasih nilai plus kepada hawa nafsu. Kita selalu menilai apa? Conteng, minus merah itu loh, yang paling sulit. Buang takabur, buang hasad, dengki, iri, buang suudzon, buang ujub, riya, sum'ah, buang baghdha, membenci kepada teman, buang adawah, permusuhan. Pelan-pelan, tidak harus sekaligus. Bulan ini saya bisa membuang takabur. Biasa takabur enggak, satu bulan ini enggak, alhamdulillah. Kalau takabur selesai, naik ke menghilangkan iri, menghilangkan hasad. Taunya gimana? Taunya sudah tidak takabur, berarti makomnya naik berarti. Kalau sudah tidak takabur, berarti sudah selesai takaburnya, terus pindah naik ke menghilangkan hasad, iri. Paham tidak? Dah selesai. Ini kalau diceritakan cuma 10 menit ya. Kalau diceritakan cuma 10 menit ya. Saya tinggal tahalli, proses dressing, menghiasi diri. Tadi kan sudah bersih kan, sudah bersih tadi ya. Ayo, kalau tidak takabur, diisi dengan taubat. Taubat saja ada 3 tingkatan. Taubatul awam, taubatnya kita-kitaan dari dosa, anil dzunub wal ma'asi. Taubatnya ulama, anil ghaflah. Hari ini saya lali karo Gusti Allah, pirang jam ya lali lagi. Ternyata dia jam 9, jam 12 aku lali karo Gusti Allah. Tobat, gak usah itu. Taubatul ulama. Paham? Jadi ulama, kiai lali karo Gusti Allah sehari misalkan 4 jam, 2 jam, dosa, tobat, segera tobat. Taubat anil ghaflah wan nisyan. Khawasil khawas, taubatnya orang yang tinggi lagi, yang khawasil khawas, aulia. Taubat anis syu'ur bil wujud, taubat merasa dirinya ada, merasa saya ini ada. Dosa itu, saya ini ada, itu apa? Dosa. Sebab yang ada hanya Allah. Kita ini diadakan. Yang ada siapa? Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada.
kita ini diadakan oleh yang ada, oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada, maka yang ada hanyalah Allah. Kita ini diadakan. Nah, ketika kita merasa ada dosa, ini taubatnya khawasul khawas, bukan dosa zina, membunuh orang, bukan itu. Dosa merasa ada itu dosa bagi khawasul khawas. Sudah taubat selesai, naik menjadi wara', selektif, apik. Kalau betul-betul ini barangnya halal, diambil. Kalau ragu, bukan jelas haram, bukan, ragu, syubhat, dia ditinggalkan. Saya mau terpilih jadi kepala desa, jadi bupati, jadi DPR, kira-kira baik apa enggak ya? Ragu-ragu, tinggalkan. Kalau ragu-ragu, kalau yakin saya bisa menjalani dengan baik, ya silahkan. Sudah selesai wara', maka akan zuhud. Zuhud bukan berarti melarat, bukan. Menganggap kecil dunia, menganggap kecil harta, uang, dunia. Alah, bukan apa-apa itu, gak digandoli betul. Kayak Gus Dur waktu di demo-demo itu, Kiai Subadar, Kiai Fawaid, Kiai Mutawakil menghadap Gus Dur, kami siap mendatangkan massa dari Jawa Timur 1 juta. Gopo, nggak usah, betul usah. Jabatan mau aku diboti, jabatan aja aku diboti, nggak usah. Jabatan presiden saja aku diboti, nggak usah. Gus Dur keluar dari istana, pakaian yang didapati selama jadi presiden ditinggal, nggak ada yang dibawa. Jas bagus-bagus, celana, sepatu, baju batik tiap minggu. Waktu presiden, baju batik tiap minggu ganti, baru ditinggal. Pokoknya yang didapati pakaian selama jadi presiden nggak ada yang bawa pulang. Itu Gus Dur. Namanya takholli namanya. Ya Allah, kita bisa nggak itu? Bisa nggak itu? Beliau nggak punya kartu bank, beliau tidak punya buku agenda. Hari ini tulis ya, nggak ada, apal. Hari ini tanggal sekian ceramah, hari ini tanggal sekian ceramah di mana misalkan, apal-apalan, nggak punya buku tulis, buku apa, agenda nggak punya. Walhasil itulah yang namanya wara' dan zuhud, hampir sama ya, hampir mirip. Zuhud adalah menganggap kecil urusan dunia, kecil, pangkat kecil, harta kecil, gak berharga bagi beliau. Beliau wafat meninggalkan anaknya 4, Mbak Lisa, Mbak Yeni, Mbak apa? Walhasil 4 lah, perempuan semua. Yang baru punya rumah baru Mbak Yeni, yang ini belum punya rumah. Beliau nggak mikirkan anaknya jadi mana hidupnya nanti, nggak mikirkan anaknya. Coba nyuruh saya, maaf, saya sekarang anak 4 sudah punya rumah semua, saya pikirkan punya mobil semua. Gus Dur wafat, anaknya baru punya rumah, punya mobil baru Mbak Yeni. Kalau sekarang sudah punya rumah semua, artinya Gus Dur selama hidupnya tidak memikirkan materinya anak-anaknya. Itu namanya zuhud. Dah tinggal diisi dengan tahalli, munjiat. Ini saya singkat sekali nih, kalau mau khusus ya minimal 10 pertemuan baru rinci. Diisi, tadi kan sudah dibersihkan, tahalli proses cleaning, tinggal tahalli proses dressing. Apa? Diisi dengan sabar, tawakal, ridho, syukur. Itu aja saya mengucapkan gampang, tapi ngelakuinnya Masya Allah. Kalau istri ngamuk, marah, nggak terima, itu berarti saya nggak sabar bil qismah.
tidak ridho bil qismah. Paham tuh, paham? Ini tidak ada yang punya istri dah. Punya istri dah. Sudah semua ya, habis semua ya. Kalau istri lagi marah gimana? Dendam. Itu dosa itu. Berarti tidak ridho bagi apa? Ridho yang pandum bahasa Jawa ya. Ridho yang pandum. Ya, nerimo yang pandum. Kalau punya istri marah-marah, sama sekali kita nggak dimasukkan hati. Itu termasuk sabar. Sabar dengan meninggalkan maksiat. Sabar dengan mentasurkan harta kalau kaya dengan hal-hal yang baik. Sabar dengan orang-orang yang benci. Sabar dengan gangguan-gangguan problem-problem sosial. Walhasil sabar sangat luas sabarnya. Dan sabar itu datang dari hati yang kuat. Seorang yang hatinya tangguh, kuat, kokoh, itulah orang sabar namanya. Sabar bukan berarti kalah, bukan. Saya dipukul orang, katakan contoh kecil, saya dipukul orang. Kalau saya balas bisa, tapi saya nggak balas. Itu namanya sabar. Tapi kalau awas, besok saya balas, itu bukan sabar. Kamu itu ganti hari aja namanya itu. Jadi seperti contohnya sabar anak-anaknya nakal, sabar menjalankan taat, taklif, puasa Ramadan yang wajib-wajib saja lah, sholat di waktu. Walhasil sabar merupakan hiasan, tahalli, menghiasi diri kita atau hati kita. Sudah sabar, malah ada kitab namanya apa tuh, Al-Anwar Muhammadiyah karena Syekh Ali As-Subbah. Apa isinya? Antara lain, di antara tandanya waliullah itu kalah dengan istrinya. Sering disakiti istrinya, tapi dia sabar, enggak dendam, enggak. Itu dia kalau dengan istrinya enggak galak, bukan wali, bukan. Calon wali. Kalau istrinya galak dan sampai ridho, itu baru wali itu, Kemudian bersyukur, ridho apa yang ada di pemberian dari Allah, ridho dan syukur. Bukan berarti berhenti, bukan. Kita usaha, hari ini dapatnya 10, alhamdulillah. Hari ini dapatnya 20, alhamdulillah. Kita terus. Perintah juga, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita cari nafkah, perintah Allah juga, ibadah. Nah, di mana letaknya bersyukur? Apapun yang dibagi dari Allah dipandumi itu ya. Bahasa Jawanya lah. Apa yang diberikan oleh Allah, sabar, kita terima dengan sabar, dengan bersyukur. Apapun. Alhamdulillah. Ada kiai yang selalu alhamdulillah, ada alhamdulillah, udah wafat sih, nggak usah saya sebut namanya. Alhamdulillah. Begitu pas naik mobil dengan santri yang goda, ada perempuan mandi di sungai, itu kiai alhamdulillah. Nah, sudah sabar, tawakal, pasrah total kepada Allah, dan menghilangkan kasab bahwa yang kita capai ini bukan hasil saya sama sekali, bukan, tapi betul-betul dari Allah. Itu namanya makom tajrid namanya. Tajrid kayak Gus Dur, tajrid namanya Gus Dur itu. Tajrid namanya. Itu merupakan sikap tahalli yang sangat indah. Tahalli sudah selesai, baru tajalli. Tajalli agak lama, tajalli sudah berapa jam nih? Tajalli agak lama, tajalli ini. Ini, dah. Dengarkan ya. Kalau saya menggunakan kata dulu, itu hanya saya mengatakan, hakikatnya nggak ada dulu, nggak ada zaman, nggak ada masa. Kemudian lalu itu saya itu masa menjelaskan nggak ada kemudiannya, pasti kemudian
menjelaskan dulu. Sana hakikatnya nggak ada. Dulu, nah ini saya ini dulu Allah sendirian. Allah az-zatul mutlaqah al-mujarradah 'anin nisabil idhofat, the absolute one existence without relation. Zat yang maha satu, yang absolut, yang tanpa ada hubungan dengan siapa-siapa. Nggak ada yang lain kok. Hubungan piye? Yang lain nggak ada, cuma Allah sendirian. Hubungan piye? Nisbat gimana? Idhofah gimana? Paham tidak? Paham tidak? Jadi Allah itu adalah dulu, ayo, az-zatul mutlaqah, ayo, al-mujarradah 'anin nisabi wal idhofat, zat absolut satu yang tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, belum ada siapa-siapa kok. Setelah itu saya setelah itu Allah, bagi Allah nggak, setelah itu nggak ada. Paham nggak? Ya, saya menjelaskan pasti begitu dong. Menjelaskan setelah itu dalam penjelasan hakikat di sana nggak ada, setelah itu nggak ada. Setelah itu Allah ingin mengenal dirinya. Allah ingin sobat gue. Begitu Allah ingin mengenal dirinya, langsung ada dua, yang mengetahui dan yang diketahui, yang mengenal dan yang dikenal. Apa itu yang dikenal oleh zat Allah? Asma'uhul husna. Ini harus dengarkan betul-betul, jangan salah paham, nanti pulang dari sini salah paham nanti. Asma'ul husna itu merupakan apa? Al-faidul aqdas, apa? Emanasi yang sangat sakral, emanasi dari luberan. Al-faidul aqdas itu luber, tumpah. Jadi zat tumpah pada menjadi asmaul husna. Nah, waktu zat namanya al-hadratil ahadiyah, apa? Setelah asma namanya al-hadratil wahidiyah. Al-hadratil ahad wahid beda. Nah, setelah ada asma'nya, ternyata ini contoh al-khaliq, maha pencipta. Tidak sekali-kali nama Allah al-khaliq ya harus ada yang diciptakan. Paham betul? Tidak sekali-kali Allah maha razik, ya harus ada yang dikasih rezeki. Tidak semata-mata Allah namanya al-alim, yang mengetahui, ya mana yang diketahuinya mana? Paham betul? Maka asmaul husna melahirkan idhofah dan nisab. Kalau tadi zatnya enggak, zatnya tidak ada hubungan dengan siapa-siapa. Asmaul husna baru ada idhofah, ada nisbat, ada orang pihak lain. Jadi setelah Allah al-khaliq, lahirlah makhluk. Allah al-alim, ada maklum. Allah al-razik, ada marzuk. Nah, maka semua yang ada hubungan dengan asmaul husna itu merupakan relasi nisbat dari asmaul husna yang ada di kita ini. Kita relasi di asmaul husna semua ini. Ada yang cantik dengan cantik, ada yang ganteng dengan ganteng, ada yang kaya dan nggak kaya. Ini semua ada hubungan dari asmaul husna. Ada diktator, ada Pak Harto, ada Lenin, Brezhnev, Stalin, ada Gus Dur. Jadi asma Allah semua itu. Nah, setelah ada asmaul husna, turun al-faidul muqaddas. Kalau tadi al-faidul aqdas, tadi aqdas dari zat ke asma.
Setelah Asma turun namanya Al-Faidul Muqaddas, sebuahnya Aqdas lah. Lahirlah, muncullah semua yang ada yang akan ada dari A sampai Z jadi satu. Ada hubungan dengan Asmaul Husna, namanya Al-A'yanus Tsabitah. Apa? Entitas laten, wujudnya masih potensial, wujudnya masih potensial, belum lahir, belum, tapi sudah ada tapi belum nyata, namanya A'yanus Tsabitah. Ya, setelah Tsabitah kumpul jadi satu, itulah ruh universal. Disitulah Allah tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Itu kemudian Al-Tsabitah, relasi dari Asmaul Husna itu masuk ke dalam satu titik, nuktah markaziyah, central point, namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Zat Allah, asma Allah, Al-Tsabitah, Nur Muhammad. Setelah mulai Nur Muhammad, namanya sudah tajalli ghaibi. Apa? Manifestasi yang gaib, mas. Manifestasi wujud Allah tapi masih gaib. Dan Nur Muhammad itulah wujud kita semua alam semesta ini, manusia, binatang, dan seterusnya, makhluk semuanya ini lewat Nur Muhammad. Maka makhluk ini semuanya tajalliyatillah, tanazzulat, dekadensi, turun, dekadensi. Tajalliyat manifestasi, tanazul dekadensi, ta'ayyunat identifikasi. Contoh supaya cepat dah. Saumpama tidak ada orang yang tidak ada orang yang diktator, yang galak. Ada Asma Al-Qahar, ada Asma Allah apa? Al-Jabbar, ada enggak? Maha diktator, maha perkasa lah, Allah maha perkasa. Kalau nggak ada contohnya, nganggur ini. Kalau nggak ada contohnya, nganggur. Paham betul? Maka contohnya jabarnya Allah, ini contoh sampel dah. Jabarnya Allah mbuh, la awal wala akhir. No begin, no last. No begin, no end. Kalau sifatnya Allah. Maka tajalli, sampelnya itu, sampelnya Brezhnev, Stalin, Hitler, Lenin, Pak Harto, tajalli dari qaharnya Allah. Ya begitu pula yang baik. Ada orang baik, Al-Latif, Al-Karim, Gus Dur. Itu hanya tajalli simpel, contoh kecil dari latifnya Allah. Latifnya Allah kayak apa? La awal wala, no first no last, la bidayah wala nihayah, no begin no end. Ada orang kaya, tajalli dari Al-Basit. Ada orang miskin, potongan jenengan kata, potongan jenengan ini miskin kata ini. Ini tajalli dari Al-Qabid. Allah menahan. Kalau bahasa Allah membuka atau walhasil, kesimpulannya, apa yang ada di dunia ini merupakan tajalli dari asma Allah. Asma Allah tajalli dari zatnya Allah, bukan tajalli asma. Salah. Faid, asma lahir dari faid, al-faidul aqdas. Asma ke Al-Tsabitah, al-faidul muqaddas. Al-Tsabitah tajalli menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli menjadi kita semuanya ini. Jadi semua yang ada di dunia semuanya baik, semuanya sempurna, nggak ada yang jelek. Ayo, apa yang namanya sempurna bagus hanya burung merak, ikan arwana, cacing, kecoa, baik nggak? Ya baiknya seperti itu, baiknya cacing, kecoa, ya seperti itu baiknya. Apa orang yang cantik itu harus langsing, kuning, mancung kayak orang Eropa itu? Orang Afrika bukan sempurna, nggak sempurna orang Afrika.
Orang Afrika Negro itu tidak sempurna. Itu tajalli Allah, itu sama saja. Paham betul? Yang namanya sempurna apa saja, semuanya sempurna, semua ini sempurna semua. Yang melarat, yang bodoh, yang kendor, sempurna. Yang cerdas, yang pintar, yang ganteng, sempurna. Oleh karena itu, kalau kita sudah sampai ke situ, kita paham semua yang ada ini minta jalliyatillah, kita enak, ringan sekali, punya istri galak, tajallinya Allah. Ketemu orang kok bakhil, sombong, galak, tajallinya Allah. Sebaliknya ketemu dengan istri yang ramah, ya tajalli Allah. Ada pemimpin adil, ramah, tajallinya Allah. Jadi kalau kita tajalli, menganggap semua barang itu bagus semua, tidak ada yang jelek. Apalagi kalau sudah tajalli ila wajhillah, an-nazar ila wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadir surga. Kalau kita ahli surga, nikmat yang paling besar bukan bidadari, bukan minum susu, bukan duduk di depan yang empuk, bukan. Puncak adalah ila rabbiha nadhir, melihat Allah. Melihat Allah yang mutlak, absolut, nggak ada awal, nggak ada akhir. Itulah, saya kira itu singkat sekali itu tajalli aja kalau diterangkan ya berapa, di 3 pertemuan tajalli aja di 3 pertemuan ya. Ketika saya menerangkan kemudian lalu ya saya ya, Allah nggak ada lalu, nggak ada kemudian. Allah sih dulu, Allah sendirian. Itu dulu itu kata saya, itu bagi Allah nggak ada dulu kan. Sekian, syukran wa dumtum fil barakati wan najah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.